Hujan deras disertai angin puting beliung yang menerjang bagian selatan Pulau Bali menyebabkan tumbangnya belasan pohon pala berukuran besar di DTW Alas Pala Sangeh, Desa Sangeh, Abian Semal, Badung. Tumbangnya pohon pala setinggi sekitar 50 meter bahkan menghancurkan balai gong yang berada di objek wisata tersebut. Robohnya balai gong menewaskan satu orang staf pengelola DTW Alas Pala Sangeh yang sedang berteduh di tempat tersebut. Inilah video amatir yang merekam saat tim SAR gabungan berusaha keras mengevakuasi korban tewas berinisial IB berusia 51 tahun yang terhimpit di reruntuhan bangunan Balai Gong yang hancur setelah tertimpa pohon tumbang di DTW Alas Pala Sangeh, Desa Sangeh, Abian Semal, Badung. Sebelum kejadian, korban bersama rekannya berteduh di Balai Gong, area Madya Mandala, Pura Pucaksari untuk menghindari terjangan hujan deras disertai angin kencang. Karena cuaca semakin memburuk, rekan korban memutuskan meninggalkan lokasi tersebut. Korban awalnya sudah meninggalkan Balai Gong, namun karena charger HP-nya ketinggalan, korban kembali ke lokasi. Saat cuaca memburuk, tiba-tiba terlihat ada pusaran angin di tengah-tengah hutan pala yang menyebabkan belasan pohon yang sudah berumur puluhan hingga ratusan tahun pun tumbang. Rekan korban yang panik kemudian meminta bantuan staf pengelola DTW Alas Pala Sangeh mengecek keberadaan korban. Seorang staf DTW Alas Pala Sangeh akhirnya melihat korban IB berada di bawah bangunan Balai Gong yang hancur tertimpa pohon pala. Setelah kurang lebih selama 1 jam melakukan evakuasi, tim SAR gabungan berhasil mengeluarkan tubuh korban dari reruntuhan dan selanjutnya membawa jenazah menuju RSD Mangusade, Badung. Selain korban tewas, seorang staf pengelola DTW Alas Pala Sangeh berinisial INR juga harus mendapat perawatan medis karena mengalami luka dan tangan kiri patah akibat musibah tersebut. Akibat musibah tersebut, area utama dan Madya Mandala, Pura Pucaksari mengalami kerusakan parah. Balai Gong yang sempat dipakai korban berteduh terlihat hancur total. Bagian utama Mandala Pura Pucaksari pun mengalami kerusakan cukup parah. Beberapa bangunan pelinggih hingga tembok pura dalam kondisi ambruk akibat tertimpa belasan pohon pala yang tumbang. Musibah ini diperkirakan menjadi tragedi terparah dalam 1 dekade terakhir. Yang rebah hari ini lumayan tua, dapat kita lihat dari besarnya, dari besar pohon yang tumbang. Kemudian juga ini juga pernah terjadi 10 tahun yang lalu berdasarkan catatan yang ada. Tetapi ini yang paling betul-betul keras dan memakan korban jiwa serta ada cedera. Harapan kami karena kebetulan kami ada hutan itu di atas di area pura itu kami ada di atas di lingkungan hutan gitu. Harapan kami ke depan mungkin dari pihak BKSDA ikutlah menata bagaimana pura kami biar bisa aman dan nyaman karena baru saja kami dari pihak Desa Wadat melaksanakan karya agung untuk linggih. Akibat musibah ini, kerugian material ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Hal ini cukup tragis karena kawasan Pura Pucaksari yang berada di dalam area hutan Pala Sangeh baru saja direnovasi dan saat ini rangkaian Pejawali sedang berlangsung. Laporan Alit Sidi, Kabupaten Badung, Bali, Garuda TV. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap Muhammad Tayyib, nelayan yang dilaporkan menghilang saat melaut di seputaran perairan Sumber Kima, Desa Mandersari, Kecamatan Grogak, Buleleng. Pihak keluarga memilih melapor kepada tim SAR setelah nelayan 63 tahun tersebut tidak diketahui keberadaannya sejak Rabu 3 Desember 2025 lalu. Untuk segera menemukan keberadaan Tayyib, kantor pencarian dan pertolongan Denpasar dibagi menjadi 2 regu yang fokus melakukan pencarian di darat dan di perairan sekitar Kecamatan Grogak, Buleleng dengan menggunakan RIB. Tim yang melakukan pencarian di laut juga dilengkapi peralatan Aqua Eye untuk mendukung pencarian di bawah permukaan air laut. Sementara kondisi di lokasi cuaca masih cukup mendukung untuk pencarian korban
dengan cuaca cerah berawan serta jarak pandang 19,7 km. Hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan. Laporan Alit Sidi, Kabupaten Buleleng, Bali, Garuda TV. Polres Gianyar Bali berhasil membongkar sindikat pencurian kartu kredit jaringan internasional yang beraksi menyasar wisatawan di kawasan wisata Ubud, Gianyar, Bali. Sindikat ini melibatkan 10 pelaku, terdiri dari 4 warga negara Indonesia, ditambah 6 warga negara asing, 2 WNA Cina, serta 4 WNA Mongolia. Para tersangka umumnya menyasar wisatawan asing di kawasan wisata Ubud. Salah satu korbannya adalah aktris ternama Korea Selatan, Jeon Hye-bin. Ke-10 tersangka memiliki peran berbeda-beda ketika melancarkan aksi kejahatannya. 4 WNI berperan menyediakan mesin elektronik data capture. 4 WN Mongolia bertugas sebagai eksekutor di lapangan. Sementara 2 WN Cina memiliki andil sebagai perekrut seluruh tersangka. Sindikat ini biasanya menargetkan wisatawan yang memakai tas selempang atau yang di belakang. Setelah mengambil dompet korban, kartu kredit milik korban digesek di mesin edisi untuk dikirim ke rekening luar negeri yang terdeteksi terkirim ke Uganda. Total kerugian yang ditimbulkan oleh sindikat ini bahkan mencapai ratusan juta rupiah. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP, subsidiar pasal 362 KUHP, jungto pasal 53 KUHP, jungto pasal 56 KUHP, atau pasal 480 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Selamat malam rekan-rekan. Sengaja pada malam hari ini kita akan mengadakan press conference terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku WNA. Dapat kami sampaikan bahwa untuk kejadian TKP-nya ada pada sekitar Puri Ubud dan sebuah pertokohan perbelanjaan di pasar tematik Ubud. Untuk korban itu ada 5 orang yang merupakan warga negara asing. Dapat saya sampaikan bahwa untuk warga sebelumnya, keluarga aktris Korea Selatan Jeon Hye-bin menjadi korban pencurian saat berlibur bersama keluarganya untuk merayakan momen hari jadi pernikahan di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Dompet berisi kartu kredit milik Yo Jae-hyun atau suami Jeon Hye-bin tiba-tiba raib. Setelah mengambil kartu kredit korban, pelaku menguras saldo kartu kredit tersebut hingga ratusan juta rupiah. Hal tersebut diketahui setelah ada notifikasi tagihan sekitar 15 juta won atau setara 176 juta rupiah. Musibah tersebut sempat dibagikan Jeon Hye-bin melalui akun media sosialnya. Dalam unggahannya, Jeon Hye-bin menyebut menyerahkan proses penyelidikan kepada aparat berwenang. Namun artis Korea itu sangat menyayangkan musibah yang dialaminya karena dapat merusak citra pariwisata di Pulau Dewata. Apalagi Bali merupakan tempat spesial baginya karena pernikahannya dulu digelar di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Laporan Alit Sidi, Kabupaten Gianyar, Bali, Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Curi brankas berisi ratusan juta rupiah. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat,
informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Penyerahan dilakukan secara berjenjang. Akibat peristiwa tersebut, satu warung kelontong tertimpa pohon. Festival ini diyakini akan mampu mendongkrak. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari hanya di Garuda TV. Bermula dari operasi gabungan yang digelar tim gabungan Satlantas Polres Badung dan Polsek Kuta Utara di Simpang Pipitan Desa Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali, polisi berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan warga negara asing asal Prancis dibantu warga negara asing asal Amerika Serikat yang selama ini menetap di Bali. Ironisnya, sejumlah barang bukti narkoba yang berhasil diamankan diduga dipasok oleh jaringan asal Australia. Inilah video amatir berdurasi singkat yang memperlihatkan detik-detik penangkapan warga negara asing asal Prancis, Quentin Antoine Albert, di kawasan wisata Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Penangkapan berlangsung sangat cepat dan dramatis. Begitu tersangka lengah, hanya dalam hitungan detik pelaku berperawakan besar berhasil disergap aparat. Sebelum diamankan, WNA Prancis tersebut terjaring razia lalu lintas di Simpang Pipitan Desa Canggu lantaran mengendarai sepeda motor Matic tanpa helm, tanpa plat nomor, dan melaju ugal-ugalan. Ketika hendak diperiksa, Quentin Antoine Albert justru tancap gas dan hampir mencelakai petugas. Kejar-kejaran pun terjadi hingga akhirnya WNA Prancis itu tertangkap di jalan Pantai Batu Bolong. Dari hasil penggeledahan di lokasi, aparat dibuat tercengang karena pelaku membawa berbagai jenis narkotika di 2 saku celana pendeknya. Barang bukti yang diamankan mulai dari 4 pot vape berisi THC atau ganja cair seberat 85,36 gram bruto dan 11,70 gram bruto, 1 botol kaca berisi ganja cair, 1 paket kokain seberat 5,17 gram bruto, 1 paket ganja kering seberat 7,57 gram bruto, vape pod kosong, gulungan plastik, dan 1 ponsel. Polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah villa tempat tinggal Quentin Antoine Albert di wilayah Desa Cemagi, Mengui. Dari sana terungkap fakta jika peredaran narkoba ganja cair yang dilakukan WNA Prancis itu dibantu seorang WNA Amerika Serikat, Kevin Lemon Greaves, yang menempati villa yang sama namun berada di lantai berbeda. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti di atas sebuah meja dalam kamar villa, yaitu 3 pot vape yang di dalamnya berisi THC serta 2 handphone. Dari hasil pemeriksaan urin, Kevin yang bekerja sebagai pengajar gym terbukti positif pengguna THC. Saat itu perhatian personel yang sedang bertugas sempat tertuju pada seseorang pemotor WNA laki-laki dengan mengendarai sepeda motor ADF 350 cc berkendaraan secara ugal-ugalan dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Pengendara tersebut juga melakukan pelanggaran kasat mata karena tidak memakai helm dan tidak dilengkapi oleh TNKB. Selama ini, Quentin Antoine Albert berperan sebagai pengedar, sedangkan Kevin Lemon Greaves bertugas membantu. Quentin Antoine Albert dijerat dengan pasal 111 ayat 1, pasal 112 ayat 1, pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara ditambah denda 800 juta rupiah hingga 8 miliar rupiah. Sementara Kevin Lemon Greaves dikenakan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara ditambah denda 800 juta rupiah sampai 8 miliar rupiah. Meski telah mengamankan 2 orang WNA, polisi masih mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk jaringan pemasok yang diduga seorang perempuan berkewarganegaraan Australia. Laporan Alit Sidi, Kabupaten Badung, Bali, Garuda TV. Jajaran Polsek Mengui, Badung, Bali mengamankan 2 orang pencuri yang nekat beraksi menyasar handphone milik korban kecelakaan lalu lintas atau laka lantas. Kedua pelaku beraksi dengan modus berpura-pura menolong korban kecelakaan lalu lintas, lalu saat korban lengah langsung mengambil barang berharga milik korban.
Dengan mengenakan baju tahanan, 2 orang pelaku pencurian yang menyasar korban kecelakaan lalu lintas atau laka lantas berinisial MW 20 tahun dan AS 41 tahun digiring bersama pelaku kriminal lainnya. Dari hasil penyelidikan, MW asal Jember, Jawa Timur dan AS asal Mojokerto, Jawa Timur mengaku kerap beraksi di lokasi kecelakaan lalu lintas, salah satunya di wilayah Kelurahan Sempidi dan Kelurahan Kapal Mengui, Badung. Pelaku selama ini beraksi pada saat ada kecelakaan lalu lintas dengan berpura-pura membantu korban. Kedua pelaku selanjutnya berbagi peran untuk bisa mencuri barang korban ketika korban lengah. HP merupakan salah satu barang pribadi korban yang kerap menjadi incaran. Setelah pelaku mencuri barang korban, kedua pelaku bergegas meninggalkan lokasi kejadian. Korban biasanya baru sadar ponselnya hilang ketika melaporkan kejadian kecelakaan ke aparat kepolisian. Polisi mengamankan kedua pelaku ketika tertangkap basah saat mencuri tas berisi ponsel milik pekerja proyek di sebuah ruko di lingkungan Pekandelan, Kelurahan Sading Mengui, Badung. Terkait modus semacam ini, masyarakat diimbau tetap berhati-hati di jalan, mengingat banyaknya orang yang punya niat maupun keinginan untuk berbuat tindak pidana ketika ada kesempatan. Pelaku bereaksi pada saat ada kecelakaan lalu lintas. Jadi pura-pura membantu dan mengambil HP korban lalu meninggalkan tempat kejadian. Mungkin ini himbauan dari kami dari pihak kepolisian untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap barang bawaannya. Dari kedua pelaku, polisi mengamankan 3 HP yang menjadi barang bukti kejahatan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus meringkuk di sel tahanan Polsek Mengui, Badung. Pelaku disangkakan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Laporan I Gusti Bagus, Kabupaten Badung, Bali, Garuda TV. Direktorat Jenderal Imigrasi dan Universitas Udayana Bali menyepakati pembentukan Pusat Riset Keimigrasian Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung pengembangan akademik dan keimigrasian. Pembentukan Pusat Kebijakan dan Analisis Keimigrasian Indonesia, Indonesian Immigration Policy and Analysis Central Impact, penting untuk melakukan pengawasan warga negara asing. Nantinya, pusat kebijakan ini akan menjadi wahana riset kolaboratif kebutuhan praktis imigrasi di lapangan dengan teori ilmu hukum. Untuk tahap pertama, kedua lembaga melakukan kerjasama untuk periode 5 tahun mendatang atau hingga 2030. Melalui pusat riset, analisis terhadap kasus sensitif penyalahgunaan visa untuk bekerja, praktik nomini dalam investasi properti, atau penanganan orang asing dari negara konflik, dapat ditinjau dari perspektif hukum dan ekonomi yang komprehensif. Kerjasama antara Ditjen Imigrasi dan UNUT juga akan membuka lebar praktisi Ditjen Imigrasi menjadi pengajar, penguji tesis, dan disertasi, serta menyediakan akses pendidikan pada program magister dan doktor ilmu hukum di kampus negeri kepada pegawai Ditjen Imigrasi. Perlu insight, perlu masukan, perlu pendalaman terkait dengan implementasi pelaksanaan pengawasan orang asing itu. Untuk itulah ada dukungan dari para akademisi, para sivitas akademika dalam sudut pandang akademis mereka untuk melakukan melaksanakan fungsi pengawasan orang asing dan juga pengawasan. Pada kesempatan yang sama, Ditjen Imigrasi Bali juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tabanan yang dilakukan Wakil Bupati Imade Dirge dan pemerintah Kabupaten Klungkung yang dilakukan Bupati Imade Satrio. Kerjasama ini untuk mempercepat operasional kantor baru di Kabupaten Tabanan dan Klungkung untuk mendukung layanan keimigrasian dan pengawasan orang asing. Laporan Agus Sugiana, Badung, Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide memiliki arti penting. Kami beri nama Transkiara H. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat,
informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Penyerahan dilakukan secara berjenjang. Akibat peristiwa tersebut, satu warung kelontong tertimpa pohon. Festival ini diyakini akan mampu mendongkrak. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari hanya di Garuda TV. Tradisi unik senantiasa digelar di Bali pada setiap perayaan Hari Raya keagamaan umat Hindu. Salah satunya tradisi Mekotek yang diselenggarakan di Desa Munggu, Mengui, Badung, bertepatan dengan Rahina Saniscara Kliwon Wuku Kuningan atau pada perayaan Hari Raya Kuningan. Tradisi ini tergolong ekstrim sehingga tidak sembarang kaum laki-laki berani mengikuti tradisi Mekotek, terutama saat menaiki formasi ratusan kayu pulet yang disatukan hingga menyerupai gunungan piramida. Gema suara kulkul menjadi pertanda dimulainya tradisi ngrebek atau yang lebih dikenal dengan tradisi Mekotek di Desa Munggu, Mengui, Badung, Bali. Dengan mengenakan pakaian adat Madya, ribuan laki-laki mulai dari remaja hingga dewasa berjalan kaki mengelilingi jalanan desa sambil membawa sebatang kayu pulet. Pada kayu pulet yang dibawa umumnya memiliki panjang 3 meter yang pada ujungnya dihiasi tamyang sebagai simbol tameng, serta plawa atau pandan berduri sebagai simbol tombak. Saat melintas di persimpangan jalan desa, inilah saatnya tradisi Mekotek digelar. Masing-masing warga yang memegang kayu pulet menghimpun diri menjadi satu kelompok untuk membentuk formasi berbentuk piramida atau gunungan. Batang kayu coba disatukan sehingga menimbulkan suara tek-tek yang menjadi cikal bakal penyebutan tradisi Mekotek. Menyatukan ratusan batang kayu membentuk formasi piramida tidaklah semudah yang dibayangkan. Selain membutuhkan kerjasama, juga perlu keseimbangan di seluruh sudutnya agar formasi piramida dari penyatuan batang kayu bisa terbentuk secara sempurna. Setelah formasi piramida terbentuk, 1 atau 2 orang warga yang memiliki keberanian lebih langsung naik ke atas puncak formasi kayu sambil memberi semangat atau komando bagi kelompoknya. Selain diperlukan keberanian, aksi menaiki ratusan kayu pulet tersebut juga menjadi ajang uji nyali bagi warga laki-laki. Tradisi Mekotek diselenggarakan turun-temurun sejak masa kejayaan Kerajaan Mengui yang dahulu istananya berada di Desa Adat Munggu, Mengui, Badung. Tradisi Mekotek awalnya merupakan penyambutan warga terhadap pasukan Kerajaan Mengui yang berpulang usai memenangkan perang menghadapi Kerajaan Belambangan. Acara penyambutan ini selanjutnya berkembang menjadi tradisi yang digelar secara rutin karena diyakini menjadi sarana melindungi masyarakat dari roh jahat atau sebagai penolak bala, serta memohon keselamatan bagi kesuburan lahan pertanian di wilayah tersebut. Merayakan kemenangan di dalam mempertahankan kekuasaan Belambangan, di mana pada hari Saniscara Kliwon Kuningan tradisi Mekotek itu dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Terkait dengan adanya orang itu menaik itu sebenarnya adrenalin, dari segi sejarah itu tidak ada gunanya sebenarnya, di mana dalam tradisi Mekotek itu merupakan suatu tradisi yang sangat unik yang memang khusus ada di Desa Adat Munggu. Keunikan tradisi Mekotek juga menarik perhatian wisatawan asing maupun domestik yang kebetulan berlibur di Bali. Meski dianggap berbahaya, para wisatawan mengaku sangat terkesan dapat menyaksikan tradisi tersebut, karena tradisi ini sangat berbeda dibandingkan tradisi lainnya di Bali, serta tidak bisa disaksikan setiap waktu. Alright, so my landlord here explained to me that young people are doing it for, what did you say? It's an end of the celebration for Kawunggang, yeah? Kuningan. Kuningan, yeah, exactly. Yeah. So they're bringing the sticks, and the point is for them to climb on top. But I don't know what is the end goal. Something with the evil spirits, no? To let go of the evil spirits. Yeah. What do you think this is danger ceremony? Oh yeah, very dangerous. Very dangerous. We don't have anything like that in Europe. It's very dangerous, like with the sticks, and he can fall down or it can pierce him everywhere.
Definitely. Selain menyatukan kayu pulet menjadi formasi gunungan, sejumlah senjata sakral seperti tombak-tombak pusaka serta pusaka tamyang, kolem atau tameng turut dibawa mengelilingi desa pada tradisi Mekotek. Sarana yang digunakan menggelar tradisi Mekotek awalnya adalah tombak, karena dianggap simbol pemberontakan sekitar tahun 1915, penjajah sempat melarang digelarnya tradisi tersebut. Akibatnya, warga terjangkit wabah penyakit. Setelah tradisi ini kembali diselenggarakan, wabah pun mereda. Laporan Alit Sidi, Kabupaten Badung, Bali, Garuda TV. Bali tidak henti-hentinya merintis potensi destinasi wisata baru. Salah satunya adalah ekowisata susur mangrove di kawasan Pudut, Tanjung Benua, Kota Selatan Badung, yang saat ini dikembangkan menjadi objek ekowisata sekaligus destinasi konservasi alam. Tidak hanya berkeliling menyusuri bentangan hutan mangrove, wisatawan juga diajak melestarikan ekosistem mangrove dengan melakukan penanaman bibit mangrove jenis Rhizopora mucronata di destinasi wisata alam ini. Menikmati waktu liburan di Bali, para pelancong ditawarkan beragam pilihan destinasi wisata. Jika ingin menjelajahi destinasi yang berbeda, cobalah sesekali menyusuri rimbunan hutan mangrove di kawasan Pudut, Tanjung Benua, Kota Selatan Badung, yang merupakan bagian dari Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang luas seluruhnya mencapai 1.373 hektar. Sebelum berkeliling menyusuri kawasan wisata edukasi eko mangrove, wisatawan terlebih dulu diajak menanam ratusan bibit mangrove jenis Rhizopora mucronata di kawasan Pudut. Penanaman dilakukan dengan metode api-api, yaitu menggunakan media kotak bambu ramah lingkungan yang berfungsi melindungi bibit dari hama sekaligus mempercepat proses sedimentasi alami. Area Pudut sesungguhnya menyimpan kisah panjang karena kawasan konservasi ini pernah menyusut drastis dari sekitar 14 hektar pada tahun 1970 hingga kini menjadi hanya sekitar 10 meter persegi akibat abrasi dan kerusakan lingkungan. Berkat upaya rehabilitasi yang konsisten selama 15 tahun terakhir, area mangrove di Pudut kini telah pulih mencapai sekitar 3 hektar dan kembali menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna pesisir, termasuk penyu yang menjadikan area tersebut lokasi peneluran alami. Melalui kegiatan tersebut, pelancong bukan hanya sekedar berlibur atau melepas penat dengan menikmati destinasi wisata, tapi juga memiliki tanggung jawab menjaga kawasan konservasi. Usai menanam bibit mangrove, kini saatnya menikmati Eco Mangrove Tour atau sightseeing menggunakan perahu tradisional maupun bot berukuran mini untuk berkeliling menyusuri sekitar bentangan kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Untuk bisa menikmati Eco Mangrove Tour, pengelola harus menyesuaikan dengan pasang surutnya air. Nyoba hal yang baru aja yang ada di Bali ya, karena kan ekowisata susur mangrove ini belum banyak orang tahu dan belum juga booming atau ramai dikunjungi. Jadi hari ini saya sama teman-teman kantor cobain wisata mangrove, wisata susur mangrove. Usaha mungkin menyumbang jadi bagian kecil dari bagaimana proses Pulau Pudut ini bisa kembali seperti semula. Ya, dan pulau ini kita harapkan menjadi pulau konservasi di mana hampir sebagian besar adalah mangrove. Di mana mangrove ini kita sudah tahu pentingnya, arti dari mangrove adalah menjaga abrasi, kemudian juga sebagai paru-paru dari lingkungan sekitar. Lebatnya hutan mangrove di sepanjang aliran Teluk Benua membuat suasana kawasan tersebut sangat asri dan teduh dengan udara bersih dan segar. Terus masuk menyusuri ke kawasan hutan mangrove, pengunjung disuguhi keanekaragaman hayati, seperti beragam jenis burung langka yang hinggap di batang-batang pohon mangrove. Selanjutnya, wisatawan diajak mengelilingi kawasan Teluk Benua untuk menyaksikan salah satu jenis mangrove langka yang posisinya tepat di bawah Jalan Tol Bali Mandara yang merupakan salah satu jalan tol air terpanjang di dunia. Secara umum, konsep wisata Eco Mangrove ini sebetulnya mengadopsi kegiatan wisata ekologi atau ekotourism dengan mengedepankan 3 hal utama, yaitu konservasi, edukasi, dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
Laporan Alit Sidi, Kabupaten Badung, Bali, Garuda TV.